Mister Z kalau begitu. Itulah dia. Iya, By the way, Mister Z, by the way, ini sebenarnya ada dua kasus yang menarik untuk didiskusikan nih Mister Z. boleh, Tapi boleh, karena boleh. backgroundnya Mister Z udah masuk diri, hilang backgroundnya. Background apa? Saya kan biasa-biasa aja. Waduh, di mana ini si Sirping gak ketinggalan? Saya kira si Sirping cuma ada di rumah Mister Z. Oh, selalu ikut dia. Dia selalu ikut. Ya, dia Saya selalu ikut. curiga sama si Sirping ini Mister Z. Hmm? Jangan-jangan udah pernah dibawa ke Gunung Kawi ini. Iya, biasa. Teman-teman saya lagi berada di sini nih, saya tunjukkan ya. Nanti teman-teman pasti Herman. Herman. Oke. Teman-teman saya sedang berada di kau tidur ya si siapa namanya ini. Bubuk. Jangan mengganggu diriku. Teman-teman saya sedang ada di bagaimana cara bukanya nih? Hijau nih. Nggak kelihatan. Tunggu sebentar. Harus dimatiin. Tuh, saya sedang ada di lantai sejajar dengan yang di sana. Di mana itu? Ini cerita. Sin, coba Mister tuh lihat Sin. Itu di Oyo apa di Tayo katanya. Ini di Momoyo. Ini jalan raya di bawah saya nih tuh. Kata variabel tuh, kok tadi ada ceweknya katanya. Pakai BH, cepat, 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 cepat. Dah saya sudah suruh pakai BH. Oke, sudah teman-teman. Yang jelas saya ada di sini. Kamu sabar-sabar dulu cerita. Selamat malam sahabat-sahabat Mister Z. Waduh, ada Sin, ada variabel, ada Mai, ada Da. Wah, ada nih mahasiswa baru nih kayaknya nih. Maba-maba ya. Ada mantan perawan. Nah, Ada orang yang mungkin Anda kenal. Akun nih seru-seru. Nah, selamat malam teman-teman. Stay tune di Mister Z yang selalu membahas kasus-kasus terupdate. Nah, hari ini kasus apa nih Mister Z? saya mau bahas kasus Indramayu. Indramayu. Iya dong. Siap. Oke ya, saya kasih tahu dulu ya. Kasus Indramayu. Jadi gini, kalau aku bahas ini pasti orang berteriak-teriak di sana. Jadi ini saya ngobrol dulu ya teman-teman ya, saya ngobrol dulu. Jadi ada upaya Rio mau bicara jujur lagi. Bagaimana menurut Anda? Kedengaran nggak? Kedengeran Mister Z, kedengeran. Jangan bilang begitu Mister Z, nanti repot itu ntar. Wah, itu upaya lanjut. Karena karena dia merasa dibohongi. Kedengaran nggak? Iya kedengeran Mister Z karena ada ambulan lewat ngibul 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 gitu ya. Kita kasih tahu lagi. Sekarang ada strategi untuk menghabisi si Prio. Waduh, bahaya itu Mister Z. Katanya supaya nggak ngomong lagi. Walah, bahaya ini. Aduh, Kamu tahu nggak kepala rumah tangganya Febri? tahu Mister Z.
Apakah akan bernasib sama dengan Prio? Hati-hati ya. Saya tidak sedang bikin hoax. Silakan teman-teman tulis, saya tidak sedang bikin hoax, tapi ini nyata. Wah, ini mengerikan ini Mister Z. Kalau memang benar demikian ya. Tapi memang ini kayaknya udah sempat kita prediksi kan. Sebelum-sebelumnya itu udah sempat kita bicarakan kan Mister Z. Posisi dia ini amat sangat berbahaya. Iya. Itu benar. Ya, apa ya namanya ya? Dari awal juga kita udah duga kalau seandainya dia jalannya terus begitu karena dia saksi satu-satunya orang yang melihat, menyaksikan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, sampai dia ditangkap. Apalagi dia pernah punya upaya untuk mengatakan yang sejujurnya dan memang sudah sempat dia katakan dan rekamannya pun sudah beredar. Dan dia orang yang melihat dua orang itu. Dia ya orang yang saksi yang melihat dua orang itu kan. Sudah pasti posisi dia berbahaya. Jadi dia jujur, dia tidak jujur pun posisi dia tetap berbahaya itu. Ya sebelum terlanjur kalau menurut saya ya Mister. Ada kan fasilitas-fasilitas safe house itu Mister? Saya sebenarnya mau jujur. Saya mau jujur, tapi ini kan ini kan kayaknya bisa dipercaya nggak sih teman-teman? Ini kadang-kadang saya ngomong rahasia begini, tahu-tahu sudah sampai di Komal sana, di Komal sana. Katanya Mister Z, katanya Mister Z, katanya Mister Z. Padahal ini nyata loh. Masih dibilang katanya. Aduh. Jadi ceritanya begini. Dikira hoax, nanti dikira hoax. Ini wajahku wajah saya. Ya kan? Wajahku wajah saya, orangnya ada. Ini orang yang ada, sisirnya masih tetap sisir pink. Lah kok dikira itu hoax? Ini nyata kok. Wajah tuh wajah ya. Ini wajahku, wajahku wajah iya. Jadi ngene lo ceritane. Bahasa Jawa ya, setuju ya? Setuju ya? Ngene lo ceritane iku. Iku kan wong iku kan dijanjeni to. Oke, dijanjeni jarene engko kue mung, mung siji sauprit kue gampang kok tak ature ngono. Wah, marani keluargane, engko ngene ya, engko ngene ya, engko ngene ya ngono. Wah, ngene langsung berubah itu. Itulah pokoknya ngono. Bar ngono kuwi to, wes biar ambiar ora dadi kabeh. Rasakno kowe. Iya kan? Ini nyata ya. Waduh, rekamanku ada di sini. Mohon maaf ya. Aku tadi pakai ini. Tadi lo yang tak kasih tahu lo cerita. Tadi kan kita, ya kan? Siap, siap Mister, siap. Itu tahu nggak? Yang saya kirim tuh jaraknya berapa? Baru 3 menit kan? Benar Mister. Itu ada kan di atas ada tulisannya 03, 0 sekian kan? Benar Mister. Tahu nggak berapa lama dia nelpon saya? 1,5 jam. Panas kuping itu Mister. Wah, sampai HP ku itu, aku padahal di kamar mandi loh dia. Ini nggak selesai-selesai teleponnya ini piye iki. Tuh Mister Z tumben nggak pakai spanduk Nasdem. Nasdem. Emangnya aku orang Nasdem. Kita maksudnya ke aku Nasdem gitu.
Jangan ngomong politik ah. Nasdem kok. Emangnya aku Nasdem, Jelita? Masih adem, Be. Waduh, latar belakang maksudnya. Latar belakang. Duh, latar belakangnya cantik begini kok. Nah, tadi sudah, tadi sudah. Tadi sudah. Sekarang saya mau lost doll aja lah. Orang kita ini di hotel, tapi kan nggak ada cewek. Makanya kalau ada yang manto-manto saya kan saya jujur aja nih. Tuh handukku berantakan, ini kaosku di kursi. Iya kan, kaosku di kursi. Terus ini kamar mandi kalau orang mandi di dalam tuh udo tuh ketahuan. Kan soalnya cermin kan, gitu. Terus ini kamar nih rano wong blas itu. Mbok kira cewek apa? Oh, sorry, Jack. Sorry, Jack. Iya, Mister Z kok. Siapa kemarin ya yang ini ya? Viral news ya, viral news naik dulu viral news. Viral news apa news viral? Ini orang yang mungkin Anda kenal. Siapa ya? Naik, ya, naik, ayo naik lah, naik lah. Nggak seru kalau nggak naik. Nah, ini ada beli-beli nih. Ayo beli-beli, tanya oh beli-beli. Ada yang baru apa Mister Z tak tuduh oke gue. Assalamualaikum Mr. Ji. Hai, Kak, waalaikumsalam Kak warahmatullahi Jelita. wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam, Bang Blibli. Sehat Mr. Ji? Selalu dan selamanya. Alhamdulillah Mr. Ji. Kak Jelita juga gitu ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Apa ini cerita Mr. Ji? Sepertinya ada kabar baru nih Mr. Ji ya? Coba telingamu taruh di sebelahnya, saya bisikin. Ada yang baru. Mantap Mr. Ji, mantap. Jadi, Jadi kalau saya memperhatikan begini Mr. Ji, kalau saya memperhatikan kan, seyogyanya APH itu adalah bagaimana dia untuk membela hak daripada kliennya kan begitu Mr. Ji ya. Hak hukumnya Mr. J kan. Namun saya melihat di sini PH itu kalau bisa berpihak kepada yang namanya yang mewakili negara, yaitu seperti penyidik maupun JPU itu Mr. J, saya bingung Mr. J melihat Mr. J. Ora usah bingung, itu namanya tradisional. Ya paham Mr. J. Artinya kan kita melihatnya sebenarnya bisa pahamnya kita karakter-karakter yang namanya PH ini Mr. J kan. Bagaimana yang benar-benar dia memang berdiri sebagai PH, bagaimana dia yang benar-benar pandai bermain kan begitu Mr. J kan? Mbak Bli, jangan sebut-sebut PH dulu ya Bli ya, sabar dulu ya. Pasti aku arahnya sudah tahu, teman-teman juga sudah tahu. Kita yang lain aja, Bli. Jadi begini, Macam mana? aku punya berita. Ya, ini beritanya di sini. Teman-teman boleh nonton, boleh tapping. Ini saya masih di Makassar ketika itu. Mana ya? Efek dulu ya. Efek dulu, aku kasih ini dulu. Ini efek namanya. Terus saya kasih ini. Saya kasih kasusnya langsung dari tempatnya ini ya mungkin ya. Nah ini ya, ini ya. Ini cerita, simak baik-baik nih cerita. Ya, ini tahun 2005. Saya ketika itu masih di sono ya. Ini di tempat saya nih dulu nih. Inilah kronologis kasus Ruben versi Polda Sulselbar. Jadi dia membunuh satu keluarganya ini. Tapi ini di bawahnya nih. Awalnya satu orang tertangkap dan mengaku pelaku membunuh sekeluarga, oke?
ini tanpa kekerasan apapun nih, hanya berbekal 9 titik DNA, bukan satu loh ya, 9 titik DNA. Kemudian karena tidak diketahui siapa DNA-nya itu, satu orang ini kita baikin, oke, kita baikin. Jujurlah kau, gitu kan. Nggak perlu di apa namanya, dipaksa-paksa, ya. Teman-teman bisa lihat kok, bisa masih ada ini, masih ada. Jadi tanpa ada sesuatu yang ekstrim ya, akhirnya dia. Nah, tahun 2005 kita sudah pakai nih, gitu loh. Kita sudah pakai. Nggak ada lagi itu namanya kekerasan-kekerasan. Tahun 2005 loh. Nah, tapi hasilnya cengli. Ngono loh, bro. Itu hasilnya tuh cengli, bro. Bro itu brother ya, teman-teman ya, bukan Ya, siap. bro Roro ya. Brother. Kayak Bronson, Mister. Jadi Eh? jadi teringatnya Mister J, kasus itu Mister J pas Mister J tangani pada akhirnya tetap satu orang Mister J ya. Yang orang tindak pidana. Enggak. Satu Hah? orang awalnya ketangkap. Mm-mm. Masa sih membunuh satu keluarga kok hanya satu orang Iya, kan? iya. Ya kan? Makanya kita kasih duduk. Memang ditemukan 9 DNA di sana. Jujur teman-teman, saya masih di sana itu. Saya kan pindah itu baru tahun 2010 lah. 2010 kemudian berselang, iya benar. Nih. Nah, satu orang itu kita nggak yakin satu orang kok mau satu orang satu keluarga. Nah, kita temukan juga DNA, betul-betul DNA yang kita cari. Semua yang ada di situ kita ambil, nggak ada yang bilang rusak, nggak ada yang dirusak-rusak, nggak ada. Ambil semua. Begitu diambil semua, kesulitan untuk menentukan DNA siapa ini, gitu kan? Tapi ada 9 DNA yang berbeda-beda. Nah, si satu pelaku ini kita kasih minum kopi. Kan orang-orang di sana kan sukanya minum kopi, ya. Kasih namanya kaluru, kaluru itu rokok, ya. Kaluru, nah, begitu kaluru rokok makan itu. Iya, capuk tuh saudara ya. Jujur gak usah aja, bla 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 bla. Dia sebutkan semuanya kawan. Nggak perlu dicuprak, nggak perlu. Mono lu. Terus ya, terus saya mau ngomong begini kenapa? Dulu saja ya, dulu saja tidak ada tidak ada kekerasan lah bahasanya kekerasan. Terutama saya ya. Kalau saya kan saya bisa buktikan. Tapi kalau sekarang dengan kekerasan dampaknya itu luar biasa. Hari ini ngaku ternyata ngakunya itu karena terpaksa. Lebih baik kita dekatin sehingga pada akhirnya dia bicara apa adanya. Oke, sudah begitu saja dulu ya. Nah, itu dia Mister J kan. Ketika seorang tersangka, apalagi namanya kasus pembunuhan Mister J, di di terduga pelaku ya, ditangkap, apabila dibaiki, ya pada akhirnya kan bakal membuka semua daripada cerita itu Mister J kan. Mm-mm. Itu yang menjadi tanda tanya dari awal kita, tapi kita ya udahlah, itu udah berlalu, tapi kan kita ini harus tetap menjadi eh, namanya koreksi terus Mister J kan. Iya,
Ini aku mau Jadi kasih tahu dulu. jadi ada satu yang saya lihat bahasa siapa itu Mister Jiha itu. Sedangkan pelaku pembunuhan sendiri pun pelaku tindak pidana pembunuhan atau apa namanya Mister J, pembunuhan lah kita bilang ya, Hmm. pidana. Sedangkan dia mengaku pun sebagai pelaku itu harus dibuktikan di pengadilan Mister J kan? Iya, iya Ya benar. Mister J kan? Harus dibuktikan. Karena bisa saja eh, dia itu disuruh untuk mengakui bisa Mister J kan? Mana Mister J ini? Bentar, aku lagi naruh. Ah, Bentar dulu. Jangan dicari kalau saya, jangan dicari kalau saya nggak ada. Saya lagi ya, bertingkah nih. ya Mister J kan? Kan bisa saja seseorang itu disuruh mengaku sebagai pembunuh padahal bukan dia melakukan Mister J. Nih, coba baca dulu nih di atas judulnya. Detik Detik-detik pembunuhan terekam di CCTV. Oke, coba yang perempuan supaya enak bacanya. Ayo, yang merasa perempuan. detik-detik pembunuhan terekam di CCTV. Nah, sekarang lihatlah ini orang-orang pelakunya ini. Ini bengkak-bengkak, pincang-pincang atau mulus-mulus. Mulus. Ya mulus lah. Yang penting jujur ya sama gue. Kalau ndak jujur, gue habisin. Jujur Pak, pasti jujur Pak. Ini, ini lebih parah nih teman-teman. Nanti tak tunjukkan. Diapain aja coba. Ayo, diapain coba. Diapain. Ini ini yang ini ini jejak digital yang masih ada ya teman-teman ya. Bukan pamer loh ya. Ini cuman berita kayak gini ngapain dipamerin ya. 2019 itu Mister J ya. Ya, mulus kan? Mulus kan? Ya nggak? Benar Mister J. Nih, lihat lagi satu nih. Yang tadi juga, tapi kan nih santai, damai, nggak juga langsung apa namanya itu? Gimana sih caranya nih? Oh ini ya. Ayo, udah. Ada jejak digitalnya. Masih ada lagi nanti tak kasih tahu kalau mau. Coba judulnya baca tuh. Pria yang tewas dengan luka gorok di Semarang dibunuh teman sekampus. Nah, nih. Yang tadi kan, ya itu dia digorok lehernya teman-teman. Ini juga pembunuhan berencana. Rekam CCTV juga, ya. Kamu ketik aja tahun-tahun itu pasti ketemu semua tuh. Wah, gitu. Ya zamannya. Jadi apa nih update komplitnya Mr. Z? Duh, bocoran minta komplit emangnya berarti disiram gue. Mancing. Tak kasih bocoran tuh gini loh. Jadi sebenarnya itu ini di negeri Konoha sana itu. Nah, saya bilang ya Konoha ya. Ini saya selimur-selimurkan biar soalnya kalau kalau aku ngomong sebenarnya ada yang goreng-goreng. Aku nggak suka. Duh, pria dengan luka gorok, momot dengan suka ngorok. Lu piye maksudnya iki? Maksudnya nyinggung jelita iki. Tak somasi loh, somasi. Sing suka ngorok saiki dadine iki lho sing tengah iki lho, Bro. Halo Mas Agus. Halo Mr. Ji, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean kok gak isin? Hmm? Sampean Gimana kok Mister? sampean kok gak isin ning komal-komal turu ngono terus piye maksudnya?
Nggak tahu nih saya tiba-tiba naik ya, Mr. Ji. Hah? Lu gak tahu kalau tiba-tiba naik. Iya. Lu coba dicek selangkangannya itu biasanya kalau naik itu pohon kelapa itu kena semua lo tuh. Oke lah, oke lah. Jangan tidur ya, Mas Agus ya. Enggak. Yang tidur bukan saya biasanya tuh, Mr. Ji. Oke, saya kasih tahu nih ya, kalau sindikat teman-teman, daripada mengungkap semuanya, lebih baik menghabisi orang yang ingin mengungkap itu. Ini sudah ada tanda-tandanya. Bagaimana caranya saya tidak tahu, tapi yang jelas arah ke situ ada. Kenapa? Karena adanya kekhawatiran. Ketika dia berbicara, terungkaplah semuanya. Ini tanda-tanda bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak. Sudah banyak orang tahu, bahkan orang-orang di sana pun tahu. Ya, orang-orang di sana pun tahu. Orang-orang di sana sudah mendengar desas-desus seperti ini. Ya, oke. Kalau desas-desus seperti ini, nanti kalau digoreng-goreng lagi, waspada ya. Ini saya tadi sudah berbicara 1,5 jam. Dia bilang, Mr. Z. Nah, ini kalau, ya. Begini Mr. Z, bagaimana menurut Mr. Z? Ditelepon tuh. Ternyata Mr. Z, kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Ada rencana begini, begono. Loh kok bisa? Karena dikhawatirkan. Nah, kalau ini sampai ini terjadi, maka akan teng semuanya. Oke? Ya, saya kasih tahu begitu saja dulu, karena saya belum baca WA-nya, soalnya ini WA-nya dari sini nih, dari dalam handphone sini. Rekamannya kok WA-nya, rekamannya dari sini. Saya sambil telepon-teleponan kan sambil WA-WA. Oke. Artinya kalau saya sudah ngomong begitu udah paham dulu ya teman-teman. Besok saya ulas. Oke. Masih mau nanya lagi? Enggak, Mr. Z. Intinya mah udah dapat itu. Tapi emang ada kemungkinan comeback nggak itu? Nah, makanya teman-teman sudah dengar, nah, kepanikan itu sudah dengar. Sayangnya, tuh ada suara perempuan. Kok iso ada suara au tuh? Ya, itu Sayangnya opo, Mr. Z? itu keluarganya juga Yang jelas Mr. J, kalau sempat terungkap Mr. J, banyak yang bakal berdampak Mr. J. Itu sudah pasti Mr. J. ini orang, aku bicara sama orang-orang cerdas ya, nggak perlu dijelaskan sampai begini ya. Pokoknya begini, ceritanya berawal dari saudaranya. Ribut tuh nggak begitu awalnya, nggak begitu tadinya tujuannya, tapi kenapa berakhir begini? Silahkan diterjemahkan sendiri. Ya kan udah kelihatan itu Mr. Z, setelah putusan keluar sidang udah kayak keluar buka pintunya, wung. Wah, ini tidak baik-baik saja ini. Sebenarnya kan awal dari saya bicara tadi Mr. J bakal ke sana juga larinya, cuma saya belum tahu apa perkembangan Mr. J kan. Tadi kan saya sudah bisik-bisikin. Benar Mr. J. Benar. Iya, Mr. Ji, saya kan pernah sampaikan bahwa ini Apapun banyak ceritanya orang Mr. ini. J, kalau sampai seperti itu Mr. J, yang bakal berdampak pasti akan melakukan tindakan Mr. J. Itu pasti Mr. J. Jadi ceritanya ini tadinya rahasia ya, tapi kan
ada yang mulai di sana dulu, maka saya lanjutkan. Tapi saya nggak mau vulgar ya, oke? Kisi-kisi Mr. J, kisi-kisi aja. Kisi-kisi janji yang tak tertepati, justice karburator. Udah Mr. J. Berarti kan iming-iming itu dari awal Mr. J kan, sementara kawan membawakan arah Mr. J kan. Iya, itu kan membawa angin segar. Anginnya ternyata kentut itu nggak bunyi itu, Iya baunya Mr. J. ngono loh. Artinya kan gini Mr. J. Satu memberikan iming-iming, sementara yang mengasih iming-iming ini arah dia lain Mr. J. Bener nggak Mr. J? Tapi tapi aku belum bilang apa-apa ya. Ini tolong ditutupi saya ya teman-teman ya. Tolong jangan dibuka. Oke, oke Mr. J, oke, mantap. Tolong jangan dibuka. Ini menyangkut masalah justice karburator masalahnya. Gimana Pak Agus? Iya, Mr. Ji. Saya pernah sampaikan juga di Komalo ini. Ini kasus kan berisiko tinggi. Ada 5 korban. Ada yang divonis mati, ada yang divonis seumur hidup. Dengan janji seperti tadi disampaikan. Ini kayaknya kok seperti menutupi sesuatu gitu. Dengan penanganan seperti ini. Gitu, Mr. Ji. Jadi saya masih konsisten menurut saya ini pasti ada yang nggak beres gitu Mr. Ji. Saya bisikin dulu ya. Pokoknya kau ngeri. Ini kan keputusannya. Putusan hakim. Hanya berdasarkan dari keterangan Prio. Hanya itu. Hanya itu, nggak ada yang lain. Hanya dari Prio. Oke ya, oke ya. Jadi, jadi gini Mr. J. Apapun cerita Mr. J kan, ketikalah pelaku yang lebih dari satu orang Mr. J, ketika diseplit di persidangan Mr. J, bisa diartikan bahasanya JPU di situ sangat sulit untuk bisa membuktikan bahasanya mereka ada pelakunya Mr. J kan. Oke. Itu satu Mr. J. Yang kedua Mr. J, saya melihat seperti ini Mr. J. Yang membuat kebingungan saya daripada ini sudah ponis Mr. J ya, walaupun banding nanti Mr. J, tapi mengulik ke belakang ini Mr. J tentang daripada putusan Mr. J ya. Jadi saya melihat begini Mr. J. Yang membuat saya tanda tanya, ketika hakim membacakan putusan untuk Prio, kenapa PH kecewa terhadap apa yang dibacakan hakim? Sementara PH tahu apa yang diberikan tuntutan oleh JPU. Seharusnya PH ini kecewa terhadap JPU, Mr. J. Bukan terhadap hakim. Aku tahu nih kamu mancing-mancing aku kan. Bukan, Mr. Ini kan keanehan yang saya lihat, Mr. J. Ya kan? Tahu nih. Habis aku ngomong, terus kamu mau izin keluar kan? Enggak, tidak Mr. J. Ini sebenarnya Mr. J. Terus terang Mr. J. Saya sama bule itu sudah ada sempat saling balas apa Mr. J? Apa namanya itu, komenan Mr. J di postingan beliau Mr. J. Aku pura-pura nggak lihat postingan itu, pura-pura ya. Jadi saya mencoba secara datar dulu Mr. J kan. Datar diberikan penjelasan yang apa. Pada akhirnya saya mencoba juga. Pada akhirnya itu tadi saya berkaitan kepada bahwasannya seorang advokat itu kan harusnya berdiri dia untuk membela hak-hak kliennya. Kan itunya sebenarnya Mr. J. Namun saya melihat advokat kok ada advokat berdiri kepada kepentingan daripada JPU, kan bingung saya Mr. J. Kamu mancing aku ya? Tidak, Mr. J bisa lihat nanti komenan saya sama beliau, saling balas itu Mr. J kan.
saling balas. Tapi saya Bu tidak ada untuk menyerang kasar-kasar, cuma hanya menyampaikan sebagaimana mestinya, kan begitu Mister Ji kan? Iya Pak, jadi gini, tak kasih tahu ya. Ini posisi di persidangan. Hakim menerima berkas perkara dan dakwaannya. Oke, dakwaan itu dari mana? Dari jaksa. Oke. Nah, terdakwa ini aktif. Terdakwa ini kan didakwa sama jaksa kan. Nah, pengacara itu melakukan pembelaan terhadap terdakwanya. Kalau ada kesalahan-kesalahan hukum dalam dakwaan itu akan menjadi catatan dari pengacara, begitu kan? Ya, Nah, nanti pada saat pembuktian baru dilakukan perlawanan, kan begitu kan? benar Mister Ji. Nah, itu pengacara yang benar karena pengacara itu membela kliennya. Benar. Bukan pengacara itu bukan jaksa Hmm, yang membantu jaksa supaya menuntut, bukan begitu. Ini yang sebenarnya jaksa tugasnya menuntut itu benar. Pengacaranya tugasnya membela kliennya, membela hak-hak hukumnya, bukan yang salah dibenarkan, bukan. Tapi ya kalau memang mau diadili, tolonglah buktinya, gitu kan. benar. Kalau jaksa nggak punya bukti, ya, kalau jaksa nggak punya bukti, itu sebenarnya senjatanya pengacara, bukan Benar Mister Ji. bukan dihadirkan ke ke jaksa. Ini loh Pak jaksa tak kasih bukti, ben mantap dakwaannya, ngono, itu nggak bagus. Itu itu dia saya maksud Mister Ji. Seyogyanya Mister Ji kan itu kan antara eh, JPU dan pengacara itu kan seyogyanya kalau di pengadilan itu kan saling kontra Mister Ji kan? Kan itu ya mestinya Mister Ji kan? Ini saya kasih tahu ya, sepanjang duduknya pengacara ini, kalau saya menghadap ke sana ini, sepanjang duduknya pengacara masih di sebelah kanan, kemudian jaksa masih di sini, itu artinya harus kontra, harus. Yang satu soalnya ini mau menghukum, yang satu ingin melepaskan, kan contohnya begitu kan? Benar. Ya, bukan hukum saja, bukan begitu. Tidak aja mejanya, ya nggak? Nggak ada buktinya ini nah kata Mister Ji. Ya. Kalau nggak Ada 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 kalau nggak ada buktinya kalau nggak ada buktinya sama jaksa, kita diam-diam, nanti kita serang, itu baru pengacara. Bagaimana Mas Agus? Ya betul, mesti. Kalau pengacara itu kan sifatnya membela orang yang dituduh, bukan pembunuh. Orang yang dituduh membunuh kan belum tentu membunuh juga kan. Makanya hak hukumnya dibela. Beracaranya seperti apa? Ini kok pengacara menyerang pengacara lagi. JPU juga ikut-ikutan seperti itu. Wah, Ini ada apa gitu? Yang bikin bingung itu kan tugasnya pengacara itu memang membela orang yang dituduh. Lah, ini kan yang dituduh itu kan belum tentu terbukti. Ini sampai buktinya aja banyak yang mancing dipertanyakan begitu. Begitu maksudnya. sampai mancing-mancing aku gitu lagi. Enggak mesti. Jangan mancing-mancing. Biasanya aku nek terpancing itu aku semau maunya ini kalau terpancing. Jangan pancing aku ya. jangan sampai terpancing Mister Ji. Sikit-sikit aja keluarkan Mister Ji. Ya Bang Agus kan? Kisi-kisi ya. Itu juga sama halnya mancing. Coba kita tanya nih, ada Mr. Lim ini, Mr. Lim. Masa dia mancing-mancing aku, Mr. Lim? Nggak boleh gitu. Boleh. Dilarang.
Hari ini aku habis besuk tersangka. Dia sehat-sehat aja. Ya Masih takut nyanyi, makanya diawasin. masih terdakwa. Memang harus diawasin. Ini juga ini para para penjaga-penjaga lapas sana ini harus harus semakin ketat ini. Jangan sampai ada sesuatu yang masuk. Apalagi kalau berupa cairan, wah bahaya ini. Bahaya ini bisa berbusa ini. Aku nanya sama lawyernya Hmm, itu dia kan, hmm. katanya orang-orang yang hanya berasumsi katanya kan, melebihi polisi yang punya alat untuk melacak kebenaran katanya kan, untuk mengungkap kasus ini. Itu asumsi-asumsi yang parah katanya gitu. Ya, aku jawab, lebih parah lagi PH yang berkhianat. Dia malah jawab, berkhianat pada siapa ya? Negara apa teman? Kok pura-pura tolol? Gue bilangnya lu gitu maksudnya. Mabuk itu kalau ada kita. Aku nggak tahu ya itu tappingan di mana, VT apa aku nggak tahu ya. Tapi aku pura-pura ya. Itu memang parah, parah teman-teman ya. Itu langsung parah itu. Tapi sabar ya teman-teman, sabar. Mungkin teman-teman yang di sana sudah pada dengar kok. Info-info ini sudah pada dengar. Ya, infonya itu jelas, jelas sekali. Ada upaya untuk bersuara. Tapi saat ini itu kayaknya itu berbahaya lah, berbahaya. Ya, berbahaya. Saya mau bilang begini, bersuaralah kamu ya. Nih, saya nggak sebut nama ya. Bersuaralah kamu. Bersuaralah sekencang-kencangnya sebelum kamu tiada. Bahaya kalau sudah tiada kan nggak jadi bersuara, ya nggak? Ya iyalah. Teringatnya Mr. Ji, Hmm. untuk banding ini sudah dapat apanya Mr. Ji? Jadwalnya atau bagaimana Mr. Ji? Sudah, banding sudah Pak. Makanya tadi itu saya tuh 1,5 jam itu koordinasi mengenai banding ya. Insya Allah besok kalau aku masih di sini ya, kalau aku masih di sini karena besok sore kan saya ada besok sore saya berangkat ke sana ke pusatnya Jawa Barat sidang ya, sidang di sana. Nah, nanti teman-teman tahulah pasti ada VT-VT saya nanti. Itu nanti besar di sana itu. Nah, kalau besok saya belum berangkat, saya akan ketemu sejenak. Oke. Tapi dia juga nanya sama saya begini, apa teman-teman masih masih nyari saya? Saya bilang, kau masih dicari. Begitu. Nah, ya tadi ya cerita yang dengar. Tapi cerita begitu kalau dia mungkin lagi nelpon yang tadi itu. Ini nyata teman-teman. Besok, nah kalau besok saya ketemu, saya akan up juga. Saya akan peluk, kemudian saya akan selfie, kemudian saya akan up kepada teman-teman. Saya silakan teman-teman mau apa, mau tapping apapun nggak ada masalah. Emang nggak boleh saya peluk-peluk dia, kemudian saya videoin. Wong yang di sana aja boleh, ya nggak cerita. Siap, boleh dong, Mister. Masa hak orang dilarang-larang? Apalagi kalau saya dilarang, oh nggak bisa. Tolong teman-teman jangan larang saya, karena kalau dilarang itu pasti saya lakukan. Itu masalahnya. Biarkan aja Mister Z itu, nanti kan diam-diam sendiri. Berarti besok sidang Mr. Ji. Besok sidang, siapa yang sidang? Besok sidang di Tangerang. Bukan ini ya, bukan. Oh, Besok bukan orang bukannya. sidang di Tangerang. Oke, setelah sidang di Tangerang, dia akan ketemu sama saya. Oke, tadi sudah janjian.
Nah, besok kan Senin kan? Ya, ya. Selasanya saya sidang di di sono di pusat kotanya, pusat provinsinya Jawa Barat. PT di PT ya, Mr. Ji. Ya, saya akan sidang di sana. Bukan kasus yang itu, bukan. Saya ada urusan lain. Hmm, Gitu. Bukan. Kalau berarti kalau berarti urusan nge- itu, itu begini Mr. Ji ya, besok setelah jumpa Mr. Ji, dapatlah semua perkembangannya Mr. Ji ya. bijak. Makanya stay saja di sini. Jangan Mr. Z nggak lab, Mr. Z nggak lab. Enggak, bukan Mr. Z nggak lab. Tadi itu Mr. Z banyak sore-sore nih ngajak makan, agak malam sedikit meeting. Kemudian saya baru ketik ini kan laptop ini. Terus ada yang WA saya, Mr. Z kok nggak live gitu toh, kami kangen gitu kan. Ya saya namanya juga netizen ya, saya layani, makanya aku live tadi, live biasa-biasa, maksudnya nggak gitu. Hanya untuk memberikan apa namanya apresiasi kepada teman-teman gitu loh. Daripada pada DM tuh ada yang nelpon, Mister Z kok nggak live, Mister Z kok nggak live, kemarin nggak live, ini nggak live katanya. Ya padahal kemarin aku live 5 menit. Karena Khawatir karena tuh. karena begini Mr. Ji, kita kan mau mencoba bagaimana perkembangan ke depan kan gitu Mr. Ji kan. Kalau yang ke belakang ini kan kita sudah sama-sama paham semua bagaimana baik daripada prosedurnya apa segala macam Mr. Ji kan. Nah, itu perkembangan ke depan itu yang apanya Mr. Ji. Perkembangannya itu ada dua tadi sudah kasih tahu. Di sisi lain banding jalan, di sisi lain orang yang di sono mau bersuara, tapi saat ini diwaspadai, harus dijaga, jangan sampai dia bersuara, habislah. Ini Indomie telur langsung sigap ini Mister Z. Iya, iya, bener ini nggak main-main ini teman-teman. Itu di sana suaranya begitu. Makanya dijaga super ketat di sana. Nggak boleh ada yang ini dulu, nggak boleh ada yang ini dulu. Pokoknya ini masa apa namanya itu saya nggak tahu. Di diberlakukan. Karena apa? Jangan sampai yang terjadi di film-film. Apalagi ada berita hari ini yang ada yang namanya berbusa-busa itu, ya nggak cerita. Itu ya apa kepala rumah tangga ya? Kepala rumah tangga siapa? Febri. Jampidum. Mm-mm. Orang Nih, piringnya aja dia tahu itu gimana nggak berbusa-busa. nah, ini Ini ada yang gini, Mister. Berarti Mister relate dengan rekaman yang diupload sendiri sama PH-nya itu pada saat di persidangan, tapi kayaknya sidangnya belum mulai. Jadi handphonenya itu kayaknya ditaruhnya di bawah tapi direkod. Saat itu juga si P itu sempat ngomong. Di situ dia sempat ngomong, ini yang ngancem-ngancem saya ini bagaimana ya Pak? Di telepon-telepon saya diancem-ancem gitu. Cuman seolah-olah kayaknya ancamannya itu dari Ririn, tapi kalau saya tangkap pembicaraannya si P ini juga dia dapat ancaman, sudah dapat ancaman by phone dan dugaan ya, ini baru dugaan. Saya rasa ya berkaitan dengan para pelaku yang masih di luar. Jadi relate lah ini sama rekaman yang dikeluarin sama PH-nya itu. Kayaknya sudah masih ada gitu. beberapa waktu yang lalu sudah ada yang mau mencoba masuk, tapi penjaganya ini, makanya tuh CCTV sekarang itu kayaknya diperbanyak tuh. Tapi begini Jadi deh, ini jadi gini Mr. Ji, izin Mr. Ji. Kalau jangan saya begini, beli, ya, tolong jangan pancing-pancing aku. Pokoknya bukan, cerita. bukan, bukan. Ya, ya. Saya hanya menyampaikan gini, Mr. Ji. Maksudnya gini, Mr. Ji, ya. Saya berharap semoga saja baiklah para pejuang-pejuang kebenaran di sana termasuk PH juga mendapatlah maunya bukti-bukti baru lagi untuk mereka tempurkan di persidangan, Mr. Ji kan. Itu harapan saya. Yang kedua, Mr. Ji, kalau adalah kabar-kabar yang tentang tentang
kasus ini yang secara detail, artinya detailnya itu sifatnya rahasia Mr. J, jangan diungkap lah Mr. J. Itu harapan saya Mr. J kan. Kalau bisa yang kita bicarakan, mana tahu ada besok Mr. J bertemu dengan eh, mereka besok, ya yang normatif aja gitu Mr. J. Izin Mr. J. Iya, makanya aku bisik-bisik tadi supaya orang-orang nggak dengar, oke? Oke, siap Mr. J. Oke, oke. Karena kan bukti itu lebih penting didapat duluan Mr. J kan. Itu yang paling penting. Bagaimana Mr. Lim? Ya, saya mau ngikut ketua aja. Kata ketua bagus ya bagus itu. Nah, begitu. Ya begitu ya teman-teman ya. Kita kalau bisik-bisik balasannya bisik-bisik. Malah balasannya tuh beli-beli tadi. Ya Mr. J, bagus tuh Mr. J. Yo, wah ketok gitu. Mr. Z, kita melintas sedikit, maksudnya lompat sedikit Mr. Z. Bahas yang berbusa-busa itu Mr. Z. Waduh, aku kan harus ngomong, aku tak WA mau toh, jangan disinggung dulu. Oh, siap, 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 siap. Aku pakai bahasa Indonesia, kamu bisa paham kan? Bisa Mr. Z, cuman tadi lihat ada Komal yang bahas itu kan. Lu biarin, nggak ketemu nanti jalannya. Tunggu dulu, sabar. Siap. Teman-teman, ya saya menggunakan bahasa Indonesia. Kadang-kadang juga saya pengen juga menggunakan bahasa isyarat, tapi nanti diterjemahkan lain sama teman-teman. Kadang-kadang kan saya pengen ngomong begini terus gini-gini, nanti dikira ngapain itu? Padahal nggak itu gitu loh. Jadi gini teman-teman, ada kekhawatiran seandainya ada keinginan untuk meledakkan ini, tapi tiba-tiba orang yang ingin menyampaikan itu belum kesampaian, terus piye ngono lho ceritane. Makanya disuruh jaga. Coba misalnya ada pesan yang ingin disampaikan. Ini bukan dari luar teman-teman, ini dari dalam. Dari dalam itu pengen menyampaikan kepada siapa, dia bingung. Akhirnya kepada penjaga. Maaf teman-teman, aku keceplosan. Udah Mr. J, saya rasa Mr. J PH-nya itu pun lebih paham apa dilakukan itu Mr. J. Maaf ya teman-teman ya, yang terakhir tadi itu aku keceplosan ya teman-teman, jangan dibahas ya. Yang terakhir aku keceplosan, saya ulangi lagi, yang terakhir aku keceplosan. Oke, keceplosan ya. Maksudnya penjaga makam Gunung Kawi. Ah, itu betul, penjaga makam Gunung Kawi. Karena ini sudah merambah ke yang di sono. Merambah itu maksudnya didatangi yang di sono supaya nggak ribut, akan diurus katanya. Nggak mungkin. Maaf ya teman-teman ya, aku keceplosan ya. Tak ulangi lagi tadi ya. Jangan kasih tahu kopi pahit ya, dia baru bangun karena tadi ada besek. It. Panggilannya kopi pahit tuh. It. Tolong disapa dulu Jelita, itu ada kopi pahit Jelita. Siap, besar. Selamat malam Bang Kopi Pahit. Kopi Pahit nih kayaknya habis unjuk gigi nih kayaknya nih. Hah? Selamat malam semuanya, para malam host dan kawan-kawan.
yang Malam. yang masih Mal- setia. Ya, selamat malam juga Bang Kopi Pahit. Kasus Indramayu yang masih percaya kalau ada pelaku lain. Selamat malam, semoga kalian dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Dan semoga kerupuk nggak habis ya. Saya menjadi masalah sama saya itu Bang Kopi Pahit. Kok bisa kata Kak Jelita ini unjuk gigi Bang Kopi Pahit? Nggak paham kalau dia memang suka ngeledek-ledek saya itu orang itu. Mungkin maksudnya unjuk kerupuk celup kali ya. Jadi Bang Blibli nggak tahu kalau saya itu ada kasus kemarin di kontenin nama host kerupuk celup judulnya. Kerupuk celup. Ya. Tutorial bagaimana makan kerupuk tanpa suara. Iya itu. Namanya orang tua kan nggak bersuara kalau makan kerupuk ya karena giginya sudah tidak ada lagi. Jadi bahas apa ini Mr. D? Apakah Mr. D masih di ibu kota? Lulu nanya, maaf ya teman-teman. Siapa ini Mister Z masih dendam sama siapakah aku Jeffrey? Aku nggak pernah dendam. Aku cuma nggak. Pamer foto-foto di Tugu Monas, ya. Loh, itu kan turun, nggak perlu pamer. Itu turun kan sudah sampai. Bagaimana sih? Oh iya ya digambir ya. Saya kan mau menyapa kawan-kawan aku di sini kawan-kawan. Jangan berharap live. Begitu loh maksudku. Nah ini udah live. Bung, sudah cair. Gimana sih? Oh gitu. Ya cipratan nggak kita ini? Lo nanti tak kirimi besek, tenang aja. Cipratin air, bisa cipratin air deh. Banyakin kerupuknya Mister J. Harusnya ketemu Mbak Warung Jelita itu udah di Jakarta nggak ketemuan lah. Jangan. Aku pasti juga nggak mau karena aku kerja kan, bukan mau TikTokan kan. Coba tolong dijawab ini aku nggak paham nih, Mr. Lim. Ini ada tulisan melon ini kok nanya begitu. Aku nggak paham ya, Mr. Lim. Kalau aku sih nggak paham. Mister Z, pelenger itu artinya apa sih? Pelenger. Bahasa Jawa, pelenger. Pelenger tuh sama pelenger sama nggak sih? Hmm? Nggak usah ditangkapin lah. Suka-suka aja yang ngomong. Mau pelenger. Pelenger itu tuh sama kayak ini nih. Pelenger makan tanaman gitu. Kalau saya di ini aja itu akronim. Peler ngiler. Wih. Males lah kopi pahit ini terus-terusan begitu ah. Teman-teman saya kasih tahu ya. Ada Mbak Yu, lupa. Maaf ya Mbak Yu. Jangan suka membuat bahasa yang hanya kamu sendiri yang tahu, jangan. Biasakan kita bicara itu teman-teman tahu. Iya, aku tuh sering keceplosan, tapi Mbak Yuku memang baik orang yang sering memperingatkan. Makanya jangan sampai kamu kena blokir. TikTok ini ya gitu loh. Jangan sampai kena blokir. Saya itu nggak mau bohong kawan-kawan. Jadi kita ini sekarang
kita ini apa, harap-harap cemas, berharap ada suara, ada lagu keroncong, ada lagu yang dinyanyikan. Tapi cemasnya jangan sampai belum nyanyi, jangan sampai belum nyanyi, tidak akan nyanyi selamanya. Padahal sudah ada tanda-tanda ini. Ini saya hanya mengingatkan. Makanya saya menghimbau kepada teman-teman di sana, jaga ketat, jangan sampai ada barang masuk. Nanti kalau ada barang masuk, tiba-tiba ada berita seperti yang tidak kita duga, waspada. Tiba-tiba kena serangan jantung ya beritanya ya, Mr. J ya. Ini ada Aman Yanto nih, kayaknya nggak bakalan nyanyi. Oh jangan salah, wis meh nyanyi ini wis diruwokke. Alah aku keceplosan meneh ras itu. Mr. Z, aku mau tanya Mr. Z. Ya, Mr. Z, seorang terpidana itu apakah masih bisa meminta perlindungan dari LPSK? ora iso, Walah, ora iso. Dia hanya merasa bersalah, bukan mau mengungkap masalah, dia merasa bersalah. Jadi namanya ada LPSK, apa sih kepanjangan LPSK? Ayo. Lembaga Perlindungan Saksi. Dan korban. Kalau mau Saksi ditambah, korban. kalau Saksi korban. mau ditambah dan terdakwa gitu ya, terpidana. Tapi kan itu juga Mr. J kan, kalau LPSK itu kan memang dari awalnya dari mulai penyidikan Mr. J kan. Iya, makanya nggak bisa. Aku bilang nggak bisa. Jadi LPSK itu bukan perlindungan saksi dan terdakwa, tapi saksi dan korban. Ya, terdakwa kalau mau jadi itu justice karburator itu harus mulai dari awal. Itu sudah diketik sama penyidiknya, kemudian dikoordinasikan sama jaksanya. Contohnya yang kasus ini nih, aku tunjukkan ya kawan-kawan ya. Besar nggak ini bisa? Alah kok ngene besar ya? Lu piye ceritanya iki? Ini tak kasih tahu ya teman-teman ya, tak kasih tahu aja teman-teman. Bukan pamer loh saya teman-teman ya. Oke. Loh, kok ngene ceritanya piye mau? Sama kasus ini juga di split. Kasus ini tuh di split. Dua orang nih, satu bagaimana tanganku dah? Satu yang ini, satu yang ini dua orang. Tapi nggak ada orang tahu. Tapi ada di CCTV dua orang ini. Yang satu ini memotong lehernya, yang satu ini memegangi korbannya. Oke. Pada saat itu ya, ini pada saat itu loh, bukan sekarang loh ya. Nah, akhirnya kita split karena yang satu ini jadi tersangka, yang satu jadi saksi. Yang satu jadi saksi, yang satu jadi tersangka. Nah, siapa yang mau bercerita untuk menjadi saksi mahkota? Ternyata ini yang kecil ini yang tua, usianya senior ini. Yang besar ini junior, yang junior inilah yang mau jadi saksi mahkota. Akhirnya hukumannya nih, karena ini kerjanya hanya memegang katanya, yang berat yang ini nih, yang berat nih, ya itu. Yang baju hitam. Ya yang baju hitam nih yang berat. Nah lucunya ini mahasiswa ini, tapi tuh punya istri nih, orang sana loh, ini orang sana ya. Diponis berapa lama itu terakhirnya Mr. J? Ya ini seumur hidup yang ini. Yang baju hitam. Yang baju hitam seumur hidup, yang ini 20. Ini statusnya mahasiswa semua nih. Yang mati mahasiswa juga.
Jadi teringat Mr. G, artinya sebagai perbandingan Mr. G, ini di-split sewaktu di penyidikan Mr. G ya? Iya, penyidikan. Splitnya kan memang bisa kalau di luar penyidikan. Split itu Pak di penyidikan, berkasnya beda. Dipisahkan ya Mr. G ya, dipisahkan ya. Ya namanya split. Split itu yang ini jadi tersangka, ini jadi tersangka. Terus diperiksa lagi, ini jadi saksi. Jadi saksi. Jadi yang menyaksikan itu nanti ditambah dengan keterangan ahli-ahli, keterangan dari visum, keterangan dari masyarakat, keterangan dari pegawai Indomaret, karena CCTV-nya Indomaret kita ambil kan. Ternyata dia beli pisau cutter tuh dari Indomaret ya. Itu ditanya apakah benar ini Pak, cuman gitu-gitu aja, apakah benar ini beli di sini, iya. Tuh, terus dikasih begitu, oh belinya di Indomaret, tertangkap CCTV Indomaret. Kemudian naik motor bertiga bareng dikasih ini, yang satu ini dikasih apa namanya, kasih rokok tapi nggak dinyalain. Bingung lah ini orang, cari korek. Nah, nanya sama berdua ini, cuman bertiga itu. Nanya sama berdua ini, ada korek nggak? Nah, di sini ada kode-kode tuh. Di sana ada korek jatuh tadi. Ya gitu kan, datanglah ke sana. Karena tinggi besar kan, datang ke sana. Berdua ini ngampirin. Dari belakang tuh langsung rak, yang satu megangin. Bunyi itu kayak sapi itu. Baru dihantam dengan batu, udah macem-macem. Itulah kira-kira. Jadi teman-teman, kalau ngomong saya ini kan ada faktanya ya. Meskipun saya tidak membawa fakta sekarang, ini ceritaku kan cerita dulu yang penuh dengan fakta. Kalau sampean nggak percaya, oh nggak apa-apa, nggak maksa. Sampean percaya, ya memang silakan dibaca sendiri. Sampai nggak percaya, ya nggak apa-apa. Emang saya mau maksa-maksa? Enggak. Kalau gaya, memang saya buat begini ya, begini. Kenapa? Karena biar mudah dipahami gitu loh. Tapi kalau nggak suka, udah. Kalau sudah terlanjur follow, langsung unfollow, nggak apa-apa. Gitu. Kalau misalnya nggak suka sama copy pahit, silakan unfollow semuanya, nggak apa-apa. Ya, copy pahit ya, begitu nggak? Copy pahit. Ya Mister, kalau nggak suka sama hostnya rungkatin. Ya Mister ya. Iya toh, nggak usah tap-tap layar kalau nggak suka. Kalau suka, silakan tap-tap layar. Tunjukkan bahwa suka. Ini kan kalau nggak ada tap-tap layar begini kan nggak suka artinya. Gitu loh. Nah, bagaimana kalau besok, lihat aja besok. Kalau saya sudah posting, malamnya kita ini. Saya tidak tahu ya teman-teman, apakah ini timnya saya nanti ini berangkatnya Senin pagi ke Bandung atau sore berangkat ke Bandung. Ya, harapan saya sih saya masih ketemu dulu. Nah, nanti baru saya upload kepada teman-teman. Karena yang pengen ketemu tuh, dia pengen ketemu banget sama Mr. Z. Karena nelpon terus tuh sepanjang di kereta itu. Sampai mana? Aku juga nggak tahu, sampai SPBU. Loh, sepur. Kereta api kok ke SPBU. Aduh, saya jawab, sampai mana Mr. Z? Sampai SPBU. Loh, kaget dia. Loh, kereta api kok ke SPBU? Ya, kamu juga malam-malam nanya. Gitu. Nah, alhamdulillah ini contohnya nih copy pahit. Kalau tap-tap layar begini copy pahit, artinya dia senang. Darah laut, jadwal banding Ririn kapan Host? Ini sudah dikirim Pak. 1 minggu ke depan tuh sudah sidang itu. 1 minggu ke depan sudah sidang. Ini apa ini, Senin? Kan kemarin sudah memorinya sudah ya.
memorinya sudah, kontranya sudah dikirim ke pengadilan tinggi. Sudah semua Pak, sudah clear. Tadi saya sempat bicara panjang lebar. Panjang lebar itu artinya ya 1,5 jam lah. Ada sebenarnya di sini, apa namanya, di handphone ini. Tuh. Nanti kalau ada untuk ini ya kita datang, nggak apa-apa. Dengarkanlah lagunya dulu. Lagunya ini kira-kira lagu apa? Yang jelas akan ada suara dan akan membuat jantungan banyak orang. Karena sejatinya suara itu sudah ada. Suara itu sudah ada, tapi sama pe aja lah, nanti kepancing lagi, aku nggak mau. Dikirain, diam dulu, dikirain tidak direkam, padahal direkam. Sama pedagang somai. Sama pe yang pakai tongkat. Pentungan, Mister. Pentol. Mr. Ji mau nanya Mr. Ji. Ogah. Udah kalau nggak boleh. Kaki ngambek parah. Siapa tadi yang mau nanya? Gue. Ogah, males aku. Ya wis. Enggak, suara apa tuh? Suara apa di belakang audionya itu? Oh, eho ya? Soundtrack. Oh, geprek. Teringatnya Mr. Ji, ketika banding di PT Mr. Ji, itu terdakwa dihadirkan juga Mr. Ji. Enggak ya Mr. Ji. Berarti berkas-berkas aja yang apa Mr. Ji ya? Berkas dan bukti-bukti. Maknanya sama nggak dengan pledoi Mr. Ji? Mr. Ji. Maknanya sama, tetapi kan yang dibantah kan, yang dilawan kan, Iya hakim. yang dilawan kan pertimbangan hakim. Dengerin. Biasanya kalau banding itu yang dilawan itu kan jaksa. Karena bukti-bukti jaksa ini tidak. Yang dilawan tuh ini rahasia ya. Pertimbangan hakimnya. Hakim hanya mempercayai Prio. Ngono tok. Krungu ora lebih baik. Kim, kerungu, Mister. Kim, gitu kan, Mister? Kalau jadi hakim itu nggak boleh tersinggung. Kalau dibilang Kim itu ya harap maklum. Mister, kan kalau dibanding masih ada kemungkinan untuk apa ya? Seperti sidang ulang itu, misalnya dipanggilin saksi, dipanggil lagi saksinya, dipanggil lagi di apa namanya, kayak alat buktinya, diperiksa lagi berkasnya. Dan katanya, kalau informasi yang saya dapat ini, nggak tahu benar nggak tahu enggak ya, Mister, koreksi kalau saya salah. Bahkan bisa seperti sidang di pengadilan negeri itu, Mister. Nah,
untuk itu, untuk mendapatkan situasi seperti itu, apakah Mister harus ada permintaan dari PH atau dari hakimnya yang meminta, Mister? Demikian, Mister. Dari PH-nya kan begini, yang dibanding itu apa? Yang dibanding itu kan eh, ini contoh ya, contoh alasan alasan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Contoh di putusan itu kan ini contoh ya teman-teman ya. Contoh keterangan ahli mengatakan bahwa itu benda. Kemudian di CCTV-nya mana? Terus apa alasan hakim nih? Alasannya hakim apa? Hakim mengatakan bahwa itu mayat. Nah, dapat dari mana nih hakim nih kan begitu. Ternyata dari Priok kan begitu ya. Nah, kok bisa kan begitu? Priok ini siapa? Nanti akan ditelusuri begitu. 1, 2, 3 terus. Apalagi pertimbangannya? Palu. Bagaimana dengan Palu ini? Kan begitu. Jadi apa-apa yang dijadikan sebagai pertimbangan itu akan dikoreksi ya, dikoreksi. Begitulah kira-kira ya. Apakah Terus di kasus Pauman terus ini, Mister? Oh, lanjut, Mister. ya, terus di samping itu dia akan tunjukkan CCTV mana yang dijadikan pertimbangan hakim. Nah, ada juga CCTV mana yang dijadikan perlawanan, begitu loh, ya. Ada kuman ngerekam, ada kuman ngerekam. Oka popo. Aduh, bengek dah. Mister, apakah mungkin di kasus Pauman ini pada proses banding nanti akan ada eh, permintaan yang demikian, Mister, dari PH-nya terdakwa? Demi keadilan kemungkinan begitu. Keadilan yang sebenarnya ya, bukan praktek peradilan semu seperti di kuliah-kuliah itu. Kalau di kuliah-kuliah itu ada namanya mata kuliah praktek peradilan semu. Berperkara tapi di kampus. Seolah-olah ini hakimnya, seolah-olah ini jaksanya, seolah-olah ini terdakwa, seolah-olah semua. Namanya praktek peradilan semu. Kebetulan aku pernah ngambil itu, pernah ngajar itu. Kuman-kuman, tolong direkam. Sampaikan ke tradisional. Wes ya. Wes ya. Terima kasih Jeffrey, nanti DM aja ya. Saya udah menjalani, iya tuh Jeffrey sudah pernah menjalani namanya praktek peradilan semu. Hari ini jadi terdakwa, besok jadi jaksa, ganti-gantian. Yang sini jadi sini, yang sini jadi sini. Siapa ini yang ngekek-ngekek ini? Jangan ngekek. Kalau pengacara bisa jadi ini penyidik. Enggak, kita enggak gunakan penyidik kalau di praktek peradilan. Praktek peradilan ya. Kalau jaksa bisa jadi penyidik, tapi kalau pengacara nggak bisa jadi penyidik. Mana pernah ada pengacara memeriksa kliennya itu? Apakah saudara saya Jasmani Darawari? Kalau ada pengacara yang begitu berarti pengacara sudah berubah. Karena keilmuannya bukan untuk memeriksa, ilmunya itu untuk menganalisa, beda. Ayo, takono, sebelum beseknya habis. Tapi kalau merasa boleh ya. Kalau ngerumang sani boleh ya.
Teman-teman, ini walaupun saya agak-agak bercanda, tapi serius loh teman-teman. Oh, jangan anggap nih Mr. G bercanda. Oh, kadang-kadang memang bercanda, tapi serius nih. Tuh, Mr. G, Mr. G. Saya tahu tak macam gosek belum ada waktumu. Ya, aku mau nanya dulu dikit nih, mumpung inget nih ya, Mr. G. Harry Reang itu menurut Mr. G pengacara atau kuasa hukum? Dia kan nggak beracara. Oh, jadi yang kuasa hukum jatuhnya ya? Dia pendamping aja lah. Hmm. Dia kan nggak sedang beracara itu. Ya, tapi dia orang-orang sering mengatakan dia pengacara kan, pengacara korban gitu. Pengacara itu pekerjaannya sebagai pengacara. Karena dia tidak sedang beracara, maka dia pegang kuasa hukum. Gitu. Oke. Hmm. Teringat tadi Mr. J yang disampaikan Kak Jelita tadi, perihal